Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalilun Hairunisa, NIM 2019143541. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Materi tentang memahami TKU, TKK, dan SKU, SKK, serta Pramuka Garuda. Pengertian: syarat kecakapan umum adalah syarat-syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau biasa disebut dengan TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat-syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang minat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seseorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan Garuda TPG sesuai dengan golongan usianya. Yang kedua, SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsang dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh standar kecakapan yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka untuk mencapai tingkat kemampuan dan keterampilan yang optimal. SKU disusun menurut pembagian golongan usia anggota pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantuk, tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat penggalang ramu, yang kedua tingkat penggalang rakit, yang ketiga tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama tingkat bantara, yang kedua tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki oleh anggota gerakan pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan melalui sistem penilaian mengacu pada tercapainya tujuan gerakan pramuka yang tercantum dalam poin operasional SKU. 3. SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus yang berupa kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu selain yang terdapat di dalam SKU. SKK ini diperuntukkan kepada anggota pramuka sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui proses penilaian atau ujian yang objektif dari pembina. Setelah melalui proses ujian SKK yang bersangkutan, maka anggota pramuka berhak memperoleh TKK. TKK ini difungsikan untuk memberikan semangat dan dorongan bagi para anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Dalam jangka panjang diharapkan melalui semangat memperoleh TKK tersebut akan menumbuhkan kebiasaan untuk terus berusaha memperoleh hasil yang optimal, terutama dalam masalah pekerjaan. TKK dikelompokkan dalam 5 bidang. Yang pertama bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar TKK kuning. Yang kedua bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. Yang ketiga bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK hijau. Yang keempat bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. Yang kelima bidang sosial kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup.
Warna dasar TKK biru. TKK dalam golongan siaga hanya ada satu tingkatan, yaitu berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. TKK dalam golongan penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan sisi ukuran masing-masing 2 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm yang membedakan TKK penggalang, penegak, dan pandega. Selain bentuk adalah warna dasarnya, di mana dasar TKK penggalang adalah merah, sedangkan warna TKK penegak dan pandega adalah kuning. 4. SPG dan TPG. Anggota pramuka yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda, yaitu anggota pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda. TPG. Syarat-syarat pramuka Garuda untuk pramuka siaga: menjadi contoh yang baik dalam perindukan siaga, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga, sedikit-dikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, dapat menunjukkan hasta karya membuatnya sendiri. Sedikit-dikitnya 3 macam bahan pernah mengikuti pesta siaga. Sedikitnya 2 kali dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Dapat mempertunjukkan kecakapan di depan umum dan salah satu bidang seni rupa. Hak dan kewajiban. Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda berhak untuk ditetapkan pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu, maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam satu upacara, dilakukan oleh ketua kuartir yang bersangkutan atau wakilnya. Untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian tanda pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabius. Seorang pramuka yang telah menerima tanda pramuka Garuda berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Bentuk, gambar, dan warna. Tanda pramuka Garuda dari logam berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm. Di tengah bentuk segi 5 tersebut terdapat gambar relief, gambar timbul, seekor burung Garuda dengan sayap terbuka, dengan lambang gerakan pramuka di dadanya dan sehelai pita digenggam oleh kedua cakarnya, bertulis setia, setiap, sedia. Dan warna bingkai burung Garuda dan pita adalah kuning emas, warna tulisan hitam. Warna dasar atau latar belakang adalah hijau untuk pramuka siaga, merah untuk pramuka penggalang, kuning untuk pramuka penegak, coklat tua untuk pramuka pandega. Pita kalung lebar berukuran kurang lebih 2,5 kali 60 cm berwarna putih di sisi tepinya kiri dan kanan selebar kurang lebih 0,4 cm. Merah di tengah selebar kurang lebih
1,7 cm. Panjang pita jika dikenakan tanda Pramuka Garuda tepat di atas ujung tulang dadanya. Tanda Pramuka Garuda dari kiri mempunyai bentuk gambar, warna, tulisan, dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas, hanya tidak menggunakan atau digantungkan pada pita. Bentuk segi lima mencerminkan Pancasila. Gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Bertindak dengan jiwa pramuka yang berkembang dalam dadanya, yang berpegang pada semboyan setia, setiap sedia. Dan ada masing-masing sayap terukis 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedang pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 bulu. Ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka Garuda harus bersemangat memperjuangkan atas dasar nilai-nilai 17845. Lambang gerakan pramuka di dada Garuda digantungkan dengan rantai yang terdiri atas 10 buah mata rantai, yaitu dasa dharma, dan pita yang digenggamnya terlipati menjadi 3 bagian, Trisatya, dan ujung-ujung pita terpotong menjadi 2 bagian, Satya dan Dharma. Arti semboyan setia artinya seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa dan negara, pimpinan dan keluarganya. Siap artinya seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan pembuatan jasa setiap waktu. Sedia artinya seorang pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keikhlasan untuk berbakti. Terima kasih.